Wisnu dan juga di sini ada Bung Ray Rangkuti. Yang sebenarnya begini, MK ini jadi sorotan publik luar biasa karena sebelumnya ada kasus terkait dengan Anwar Usman. Itu yang membuat publik benar-benar menyorot MK di dalam sidang kali ini. Anda melihat bagaimana ini hakim MK harus ini kan mempertaruhkan ya marwah MK dalam putusannya besok. Anda melihat bagaimana soal itu? Iya, seharusnya kita mendapatkan berita gembira nih harusnya dari MK bahwa mereka akan menjawab kekhawatiran publik terhadap mereka kan ya. Dan saya juga tadi saya sampaikan bahwa ada harapan karena memang hakim sekarang itu hakim Anwar tidak ikutan, ada 2 hakim baru ya, dan ada 3 hakim yang kemarin disenting di putusan 90 itu juga sekarang masih ada. Jadi saya kira mungkin kita akan dapat putusan yang bagus gitu harusnya. Dengan tidak adanya Anwar Usman misalnya itu akan menjadi angin segar? Iya, harusnya begitu. Dengan tidak adanya Pak Hakim Anwar yang sudah kena putusan MK itu, ya artinya putusan kekhawatiran kan semua pemohon itu mengkhawatirkan putusan 90 selalu dimention ya, putusan 90 selalu dimention. Artinya itu menjadi momentum problem di pemilu kita kan di situ sebenarnya. Nah sekarang kondisi hakim ini menjanjikan sebenarnya. Ya jadi mudah-mudadan memang ada putusan yang hari ini masih berlangsung di dalam. Ini apa yang menurut Anda jadi perdebatan serius di sini? Berarti awal ini. Tapi memang perkiraan saya melihat komposisi 8 hakim, kemudian profil dari ke-8 hakim itu. Iya, memang seharusnya ya kalau kita bagi-bagi putusan itu kan di undang-undang 3 sebenarnya. Putusan tidak dapat diterima, tolak atau kabul. Putusan tidak dapat terima, enggak lah ya. Ini kan soal legal standing, soal kewenangan mahkamah ini pasti enggak ada putusan tidak dapat diterima. Ada 2 putusan tidak tolak atau kabul. Nah, kita nggak se-ekstrim itu juga. Mahkamah Konstitusi dalam perjalanan mereka mengadili sengketa pilkada atau sengketa pemilu, mereka juga menemukan putusan-putusan yang tidak ada sebenarnya sebelumnya di undang-undang. Jadi mereka bikin putusan sela misalnya. Putusan selanya ini mahkamah berbeda loh sama putusan sela di perdata sama di pidana. Kalau putusan sela di perdata atau pidana nggak boleh terkait objek perkara. Nah, soal hakim yang kewenangan absolut pengadilan, kewenangan relatif dan sebagainya. Nah kalau ini nggak harus terkait dengan objeknya. Malah disebutkan di PMK-nya sekarang. Jadi apabila dipandang perlu, nah perlunya itu juga nggak ada ukurannya, ketua mahkamah yang menentukan keperluannya. Nah kemudian terkait objek yang dipersengketakan, objek yang dipersengketakan apa? Ya perkara, berarti pokok perkara. Nah mahkamah bisa bikin putusan sela yang terkait objek yang dipersengketakan, yang argumentasinya terserah mereka, yang isinya bisa memerintahkan termohon. Ya termohon dalam hal ini KPU, ya KPU atau pihak-pihak yang lain yang jadi bisa saja keputusannya ke sana ya, bisanya memerintahkan sesuatu KPU sesuatu. Tapi apa sesuatunya itu ya. Nah, menurut saya harusnya putusan itu jangan tolak kabul. Tolak kabul ekstrim ya, tolak semuanya atau kabul semuanya tolak semuanya atau kabul gitu. Jadi bisa saja putusannya antara tolak, kabul atau memerintahkan sesuatu pada dia memerintah. Jadi dia kabul sebagian gitu misalnya dia memerintahkan termohon atau pihak-pihak lain, kepolisian atau apa untuk melakukan sesuatu. Nah saya kira rumusan ini yang membuat mungkin RPH sampai hari ini. Jangan-jangan begitu ya. Kalau Bung Ray sendiri bagaimana? Ini kan sekali lagi adalah marwah MK yang dipertaruhkan dalam putusan besok. Anda melihat akan seperti apa ini atau melihat komposisi hakim, profil dari para hakim, Anda optimis? Ya saya nggak bisa mengatakan optimis atau tidak ya. Tapi betul kalau melihat beberapa putusan hakim pasca Anwar Usman gitu ya, relatif agak maju gitu. Misalnya kan salah satunya mereka menerima soal hilangnya parliamentary threshold gitu. Udah berulang kali kan diuji oleh orang dan setelah Paman Usman berada malah diterima oleh mereka. Nah oleh karena itu pada tingkat tertentu saya sih optimis kalau lihat yang kayak gituan. Artinya semangat di Mahkamah Konstitusi ini adalah semangat untuk kembali secara kuat ya untuk dua tuh
mengarus utama kepentingan publik, dan yang kedua adalah penghormatan terhadap konstitusi. Bahwa hakim Mahkamah Konstitusi sampai sekarang tidak mempersoalkan legal standing, tidak mempersoalkan selisih suara, gitu-gitu. Jadi itu jadi hal berani memanggil para menteri kaitannya dengan bansos, itu artinya memang mereka tidak lagi sedang memperdebatkan selisih suara itu tadi, gitu loh, perolehan suara itu tidak. Yang mereka mau uji itu adalah sesuai dengan pokok dasar kewajiban kewenangan mereka atau apa? Apakah satu keputusan tindakan dari pejabat negara itu bertentangan dengan konstitusi atau tidak? Dalam hal ini pemilu kan, apakah pemilu yang dilaksanakan oleh kita itu berkesesuaian dengan konstitusi atau tidak, khususnya di poin jujur dan adil. Apakah bansos misalnya yang dibagikan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir ini itu bisa disebut adil dalam pemilu? Apakah misalnya pengerahan entah itu aparat, entah itu kepolisian, ya, ASN yang diduga itu adil terhadap memenuhi prinsip adil atau tidak dalam pemilu? Nah, kalau para hakim betul-betul menuju ke arah sana, melihat persoalan-persoalan seperti ini bukan hanya ancaman terhadap kualitas pemilu yang demokratik, tapi juga ia punya potensi bertentangan dengan prinsip pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Ya, mungkin saya berada dalam posisi saya mungkin akan mendapatkan satu kabar yang cukup kuat dari putusan MK dalam 2 konteks itu. Pertama adalah memastikan semua pelaksanaan pemilu kita itu dengan kualitas demokratik yang baik, karena di depan kita pilkada. Ya, betul. Ya, jadi jangan sampai kemudian kalau misalnya hakim membuat putusan bahwa problem-problem yang disebutkan ini tidak berdampak terhadap prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu, saya khawatir yang sama akan terjadi di pilkada 2024, di mana orang berlomba-lomba meraih suara setinggi-tingginya dengan cara apapun, karena mereka akan ini jadi jurisprudensi ya, putusan itu bahwa ya yang penting itu suaranya tinggi lah. Tapi kemudian begini, kalau kita bicara soal putusan sidang besok, bagaimana publik harus menyikapi, bagaimana para politisi atau mereka yang bersengketa menyikapi hasil putusan besok itu menurut Anda? Yang paling baik? Ya tentu yang bisa dilakukan entah mengabulkan atau tidak oleh MK ya menerimanya. Tentu saja akan ada kecewa, tapi kita nggak punya mekanisme yang lain kecuali menerima hasil itu gitu. Akan ada riak, ya komentar yang pedas macam-macam, itu ya selama itu di media, di perbincangan di wacana, Semoga tidak ada hal-hal yang kemudian sampai ke kontak fisik dan lain sebagainya ya, dengan itu yang tentu kita tidak harapkan. Kita tidak harapkan karena kali lagi ya kita harus katakan pada penilaian saya ya, ini penilaian saya. Inilah sengketa pilpres yang menurut saya paling berkualitas sepanjang yang kita lakukan. Ini yang paling berkualitas. 2009 sampai dengan 2014, 2019. Sengketa ini menurut saya paling berkualitas. Mencerdaskan tanda kutip ya. Baik, Prof, kalau Anda melihat sebenarnya biasanya dalam sidang seperti ini, apalagi dalam sidang ini apa yang paling bikin dissenting ini antara para hakim? Ya, kalau saya lihat ini sih potensi dissentingnya sih tetap tinggi ya. Jadi karena yang diinterpretasi itu nggak sederhana. Kalau soal angka-angka itu kan sederhana aja, perhitungan mana yang benar, maka orang kemungkinan dissenting lebih kecil. Maka kalau ini kan ada konten opini di situ. Nah, jadi seperti juga persidangan PU, pengujian undang-undang, ada pihak-pihak dissenting. Nah, kalau yang di sini kemungkinan dissenting juga menjadi lebih tinggi. Baik. Kita akan tunggu besok ini beberapa jam menuju pembacaan sidang putusan. Ini besok rencananya di jam 9. Dan akan live juga di Kompas TV. Masyarakat juga bisa menonton langsung melalui live streaming. Terima kasih Prof. Terima kasih juga Bung Rey Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi, kalau ini adalah sidang yang paling berkualitas, kita tentu nantikan hasilnya juga.